Wamen LHK Pak Aliu Dohong, kemudian Dirut BPJS Kesehatan Profesor Dr. Ali Gufron, Ibu Sinta Kamdani, Ketua Apindo, para CEO, para direksi perusahaan yang menjadi mitra PSN, Pak Sandi Permana, kawasan industri, Sani Iskandar. Sebelahnya ada Pak Iskandar, maka saya ganti namanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahannya kita dapat hadir sehingga kegiatan post event Sewindu PSN dapat terlaksana. Pak Basuki ini karena kegiatan PSN yang bikin juga ASN PU, Pak. Ini Pak Wahyu. Jadi acara ini seharusnya malam, Pak. Sehingga malamnya kita majukan ke jam 5, Pak. Makanya suasananya suasana malam gelap. Dan kedua, acara ini tadinya mau bikinnya di Maramis, Pak. Gedung sebelah Menko, gedung yang dibangun di era Hindia Belanda. Sekarang gedungnya juga dipindah ke sini nih, di belakang ini backdropnya itu gedung. Jadi itu namanya kerjaan, ini bagian dari PSN juga. Program cepat memindahkan suasana. Nah, saya tentu apresiasi atas kolaborasi dan dukungan seluruh pihak selama 8 tahun terakhir dan kepada seluruh perusahaan yang membantu mensponsori kegiatan ini. Dan ke depan tentu kita melihat bahwa infrastruktur yang sudah kita bangun perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Di tahun 2035 proyeksi PDB kita di 23.000 sampai 30.000 di tahun 2045. Nah, sebetulnya ini bisa kita capai kalau pertumbuhan ekonomi kita jaga 5% saja. Sedikit 5% setiap tahun, inflasi di 3%. Maka diproyeksikan dalam perhitungan ini untuk sampai dengan 2030 income per kapita kita yang di akhir tahun 2025 itu 5.200 bisa mencapai 9.000 di tahun 2030. Modelnya model pembangunan yang berkelanjutan seperti kereta apinya Pak Basuki. Jadi kalau pakai kereta cepat kita bisa cepat. Yang paling penting masinis bisa jalan, jangan ada penumpang yang narik rem darurat. Kalau itu ekonomi insya Allah jalan. Nah, di tengah revolusi digital kita juga punya potensi di mana sampai dengan tahun 2025 potensinya 330 miliar. Digital ini menjadi keputusan the leaders declaration di dalam ASEAN dan ini menjadi bahan utama dalam leaders discussion baik dalam pertemuan APEC kemarin di San Francisco maupun G20 tadi malam. Dan ASEAN itu membuat namanya Digital Economy Agreement Framework, itu diinisiasi oleh Indonesia. Ini diperkirakan ekonomi ASEAN untuk digital itu yang bisnis as usual-nya 1 triliun di tahun 2030 bisa menjadi 2 triliun di 2030. Ini termasuk di dalam local currency transaction. Artinya 5 negara ASEAN sudah bisa menggunakan QR payment sehingga tidak memerlukan currency dolar. Nah, kalau ini bisa dilakukan maka kekuatan rupiah dan kekuatan keuangan masing-masing negara akan semakin kuat, terutama untuk sektornya Pak Sandy, untuk tourism bisa menggunakan rupiah. Kedepan era industri 4.0 ini menjadi penting di mana sektor makanan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, farmasi menjadi sektor unggulan dan ini diharapkan kontribusi sektor manufaktur bisa naik dari sekarang sudah tertinggi saja 19%
itu bisa naik menjadi 21 menjadi 20 sampai 26% di 2030. Nah, ini saya dengar di Vietnam mereka melihat Indonesia bagaimana kita bisa surplus selama 42 bulan berturut-turut, surplus perdagangan kita sudah mencapai 3,5 billion US dollar dan kita masuk dalam era baru. Kemarin di San Francisco ditandatangan Indo-Pacific Economy Framework yang pilarnya 4, yaitu pertama trade facilitation, yang kedua supply chain. Nah, supply chain ini kemarin sudah ditandatangan dan di-launching oleh Presiden dan Perdana Menteri dari 14 negara termasuk Pak Jokowi. Kemudian pilar ketiganya adalah mengenai green economy dan pilar keempat adalah fair trade. Fair trade ini salah satunya adalah keanggotaan Indonesia di dalam FATF. FATF itu organisasi untuk anti money laundering, corruption dan sejenisnya. Jadi Indonesia sudah dianggap levelnya sudah naik kelas. Kemudian kita lihat bahwa di triwulan ketiga kita juga melihat bahwa kemajuan yang cukup pesat, di mana investasi naik 21% dan investasi ini menjadi andalan dari pertumbuhan ekonomi. Nah, hilirisasi ataupun manufacturing value added menjadi penting. Kita lihat bahwa Indonesia sebagai salah satu cadangan nikel besar, kita punya cadangan untuk aluminium, kita juga kuat di besi dan baja, sehingga sektor besi, baja, dan hilirisasi mineral ini menjadi andalan ekonomi ke depan. Nah, kemudian tentu saat ini kita bisa melihat bahwa penduduk perkotaan sudah lebih tinggi daripada di urban, jadi sudah 60% penduduk kita berada di perkotaan. Tentu infrastruktur transportasi menjadi penting, konektivitas, dan juga infrastruktur perekonomian termasuk digitalisasi, ketersediaan air, dan yang lain. Nah, oleh karena itu proyek-proyek prioritas terus dibutuhkan dan terutama keberpihakan dari anggaran selain dari APBN, dari anggaran daerah juga menjadi penting. Nah, pemerintah telah menyusun rancangan peraturan dengan skema non-APBN seperti hak pengelolaan terbatas atau limited concession scheme dan juga land value capture untuk menyongsong investasi infrastruktur di masa depan. Nah, ke depan tentu visi Indonesia Emas hanya bisa dicapai kalau infrastruktur terus bisa kita bangun dan juga pengembangan smart cities termasuk di dalamnya pembangunan ibu kota negara Nusantara. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor, juga kepada para menteri, Pak Menteri PUPR, Menteri Parekraf, Menteri LHK, Menteri Kesehatan dan juga BPJS dan seluruh kementerian yang hadir, bahwa program PSN atau KPPIP ini tentunya arahan Bapak Presiden yang tidak membutuhkan dukungan APBN ini akan terus dilanjutkan karena ini juga fungsi dari support dari Kementerian Keuangan, terutama juga untuk pembebasan lahan. Dan ini kami ucapkan terima kasih. Kerjasama seluruh pihak membuat pembangunan kita berbeda infrastruktur dari beberapa tahun yang lalu, terutama dari legacy dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Sebelum periode ini jumlah jalan tol hanya 800, sekarang sudah lebih dari 2.400. Jadi ini tepuk tangan. Banyak lagi yang bisa disebut, Pak. Rel kereta api juga kita sudah lebih dari 1.400. Jumlah bendungan juga sudah tambah 36 bendungan. Dan saya rasa ini tidak bisa kita capai kalau kita tidak bekerja efektif, efisien, dan masyarakat merasakan hasil daripada pembangunan infrastruktur, ditambah pengembangan perwilayahan, dan yang paling membanggakan adalah PLBN.
banyak PLBN baik di Timur Timur maupun di Kalimantan di timur, bahwa sebelumnya orang Indonesia lihat di sana lebih baik, tapi sekarang terbalik, orang Malaysia lihat PLBN kita jauh lebih baik, demikian pula di timur. Kita tepuk tangan untuk kita semua, dan sesudah kita tepuk tangan untuk semua, tepuk tangan lagi untuk Pak Basuki, Menteri PUPR. Maklum sama-sama insinyur dan sama-sama dari fakultas teknik yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infrastruktur terbesar di kita dengan ukuran 2 kali 2 meter dan 8.888 karya kolase bangunan infrastruktur. Luar biasa sekali. Untuk itu kami mohon izin untuk dapat memberikan. Udah mau sabar Pak Erlangga. Iya. Sebentar Pak. Kita ngomongin dulu ya Bapak ya. 3, 2, 1. Luar biasa. Dan inilah Solusi infrastruktur terbesar dari gambar 8.888 siswa-siswi di seluruh Indonesia. wow, jadi ini dengan bantuan AI gitu ya. Jadi sebuah foto kolase seperti ini boleh dibagikan dulu teman-teman, tentunya ini jadi kado spesial juga untuk Sowidu PSM pada malam hari ini. Harapan dari Sowidu PSN ini kepada masyarakat apa Pak? Ya, harapannya tentu masyarakat bisa mengerti program yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden di dalam 8 tahun terakhir. Ya. Nah kalau misalnya tujuannya nih Pak, untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, kedepannya PSN ini adalah salah satu upaya untuk mengakselerasi pembangunan. Jadi yang sudah dilakukan baik melalui Elman ataupun percepatan perizinan juga terkait dengan tata ruang. Nah ini wajar untuk dilanjutkan.